Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini bertemu lagi bersama Bunda ya. Hari ini kita akan belajar mengenai masih di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sebelumnya di sini siapa yang memiliki hewan peliharaan kucing? Apakah kalian tahu kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Sebelum kita lanjutkan ke dalam pelajaran hari ini, Bunda ingatkan kembali ya, kalian harus selalu mencatat hal-hal penting yang terdapat di dalam video ini, karena itu merupakan pembelajaran buat kalian. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada 2 faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa sih? Faktor internal itu adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh hewan, meliputi genetik dari induknya dan hormon dalam hewan. 2. Faktor eksternal. Apa faktor eksternal itu? Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat dari luar hewan, meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan matahari. Coba di sini siapa yang tahu apa itu perkembangan dan perkembangbiakan? Ada yang tahu bedanya perkembangan dan perkembangbiakan itu apa? Ya, perkembangan adalah perubahan kemampuan bercakap, keahlian, dan kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya, burung ketika menetas, burung belum bisa terbang. Tetapi seiring berjalannya waktu, organ-organ fisik burung berkembang sehingga pada akhirnya burung dapat terbang tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Ya, hewan memiliki beberapa cara perkembangbiakan. Yang pertama, bertelur atau ovivar. Contohnya itu ikan, ayam, nyamuk, katak, kupu-kupu, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang kedua itu adalah melahirkan atau bahasa lainnya vivivar. Contohnya itu adalah kucing, sapi, kambing, kerbau, dan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau disingkat dengan ovivar. Hewan tersebut bertelur, akan tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induknya mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya itu pada hewan kadal, buaya, ular kobra, dan lain-lain. Sini Bunda memiliki contoh daur hidup dari nyamuk. Nyamuk itu bertelur. Dari awalnya mula telur berubah menjadi jentik, lalu berubah lagi menjadi pupa. Setelah jadi pupa, dia akan berubah menjadi nyamuk. Nah, setelah menjadi nyamuk, dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Bunda juga memiliki contoh-contoh hewan yang bertelur lainnya. Daur hidup katak dimulai dari telur, berudu atau kecebong, katak muda, dan katak dewasa. Ketika musim hujan datang, katak melakukan perkawinan di air. Katak betina akan melepaskan banyak sekali telur. Katak jantan akan membuahi telur tersebut. Setelah kurang lebih 21 hari, telur katak menetas menjadi larva. Larva katak berupa kecebong. Kecebong yang masih muda mengandalkan kuning telur sebagai sumber makanan sampai berusia 7 hingga 10 hari. Kecebong bernapas dengan insang sampai minggu keempat. Kaki belakangnya mulai tumbuh, kemudian diikuti pertumbuhan kaki depan.
Paru-paru juga mulai berkembang. Pada fase ini, kecebong memakan serangga. Selanjutnya, kecebong akan berubah menjadi katak muda. Katak muda masih mempunyai ekor. Ekor tersebut sangat pendek dan bahkan nyaris tidak terlihat. Katak muda sudah menggunakan paru-paru untuk bernapas. Pada fase katak muda, katak bisa hidup di darat dan di air. Katak muda memakan serangga yang hidup. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah berusia 12 hingga 16 minggu, katak menjadi katak dewasa. Katak sudah memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Katak dewasa menghabiskan waktunya sebagian besar di darat. Ya, cara perkembangbiakan melahirkan atau ovivar, yaitu Bunda di sini memiliki contoh hewan kucing. Nah, kucing itu awalnya anak kucing, lalu dia berubah menjadi kucing muda. Setelah jadi kucing muda, dia berubahlah menjadi kucing dewasa. Nah, kucing juga memiliki tahapan pertumbuhannya. Kalian bisa lihat di halaman 65 pada buku paket tema ya. Tahapan yang pertama itu adalah tahap neonatal. Mulai dari lahir sampai 2 minggu, biasanya kucing hanya bisa minum susu. Baru mulai belajar jalan pada usia 14 hari atau 2 minggu. Tahap sosialisasi awal mulai dari 2 sampai 8 minggu. Biasanya sudah mulai belajar makan, mulai belajar banyak hal, dan gigi susunya tumbuh. Yang ketiga, tahap sosialisasi akhir mulai dari 9 sampai 16 minggu. Biasakan jenis makanan padat. Gerakan kaki sudah lebih lincah. Tahap remaja. Nah, mulai dari 17 minggu sampai 1 tahun sudah mulai remaja. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap dewasa mulai dari 1 tahun sampai seterusnya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahaminya ya. Jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Bunda atau ke wali kelasnya masing-masing. Bahkan boleh ke orang tua kalian di rumah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.